Lebih baik kita mengeluarkan keringat sekarang daripada nanti harus mengeluarkan di masa tua itu mengeluarkan air mata. Aibda Oke Oktapiadi. Ya, gimana? Gimana kabarnya Pak? Bentar, buka dulu masker. Iya. Alhamdulillah baik. Sekarang lagi tugas di Polsek Jombang Tengah ya Pak? Ya, kebetulan saya sekarang tugas di Polsek Jombang Tengah, Polres Sukabumi. Oke, udah berapa lama Pak di Polsek Jombang Tengah? Di Polsek Jombang Tengah ini saya tugas hampir 20 tahun. Udah 20 tahun Pak? 20 tahun ya. Tapi kalau asli emang dari Jombang Tengah apa dari luar? Saya asli dari Bandung. Dari Bandung, tugas di Jombang Tengah ini tahun 2003. Itu mulai pertama penempatan tugas pertama saya gitu. Kebetulan saya menikah dengan orang sini gitu kan, orang Jombang Tengah ini gitu kan. Jadi Pak Oke ini selain juga kesibukannya di kepolisian, beliau juga sibuk dengan usahanya, betul Pak? Alhamdulillah. Dan usahanya yang lebih bagusnya lagi tidak hanya satu gitu. Ya, sekarang ada beberapa yang udah dicoba dan udah ada yang sukses malahan ya. Alhamdulillah sudah ada. Mungkin Pak, kenapa Bapak akhirnya memutuskan membuka usaha? Apakah di kepolisian Bapak gajinya kurang atau gimana Pak itu? Intinya mungkin saya ingin ada tambahan di luar gaji. Karena memang semakin sini biaya hidup itu semakin besar gitu kan. Jadi saya berusaha untuk mencari tambahan dari usaha. Oke, jadi karena pengen menambah penghasilan, akhirnya memutuskan untuk membuka usaha. Usaha yang pertama Pak di tahun berapa dan usaha apa? Mungkin tahun 2009. Tahun 2009 saya membuka sebuah toko onderdil sepeda motor, onderdil mobil, onderdil sepeda. Itu disatuin dalam satu tempat. Kebetulan tempatnya di depan rumah mertua, jadi dikasih lahan, tepatnya di Kampung Cikepok, Desa Panumbangan, Kecamatan Jombang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Oke, itu kan kalau buka onderdil gitu modalnya nggak sedikit dong Pak? Ya, betul. Ini kita berawal dari modal kecil-kecilan dulu, dari yang penting ada barang yang bisa terjual gitu kan. Jadi kita modal minim dulu awalnya itu, gitu kan. Modalnya nyisihin uang dari kepolisian, gaji apa gimana Pak? Ya, awalnya memang saya berawal dari ada tabungan dari gaji awal pertama nikah itu saya menyisihkan tabungan gitu kan, sehingga saya bisa membangun suatu usaha tempat di sini. Memang kebetulan tanahnya itu tempat mertua, jadi tidak usah beli gitu kan, Pakai lahan yang udah ada. Lahan yang sudah ada, jadi saya meminimalisir modalnya gitu kan. Oke, buka onderdil, terus juga udah berjalan lama, berarti onderdil udah bisa menghasilkan lah ya Pak, udah bisa memenuhi kebutuhan hidup loh. Alhamdulillah di sini saya sudah sampai saat ini sudah berjalan 13 tahun onderdil di Jombang Tengah ini, sehingga sudah ada tambahan lah gitu kan untuk kehidupan saya sekeluarga. Kalau yang kerja sekarang udah banyak berarti Pak? Untuk yang kerja saya di onderdil itu cuma 2 orang. 2 orang. 2 orang. Kebetulan saya di sini tidak buka jasa montirnya gitu, cuman hanya menjual onderdilnya saja, spare partnya saja gitu kan. Jadi jadi jualan spare partnya doang gitu Pak? Ya, jual spare part doang gitu kan. Jadi cuman sama 2 orang juga sudah cukup. Gitu. Oke, sukses dari onderdil
Bapak buka usaha baru. Usahanya ini berupa kedai, namanya Kedai Amira, betul Pak? Ya betul betul. Pakai kedai kopi Amira. Gitu. Kenapa Bapak memutuskan untuk buka kedai sedangkan di Jampang Tengah sendiri, khususnya di daerah Kabupaten Sukabumi itu kan masih ya ekonominya masih kalangan menengah ke bawah gitu Pak. Ya. Dan terkebiasaan seperti nongkrong di kafe kedai itu kan biasanya adanya di kota-kota besar. Kenapa Bapak sebegitu yakin membuka usaha kedai di tengah perkampungan, Pak? Ya, memang di sini saya ingin pertamanya itu ingin punya usaha baru gitu kan. Di sini saya itu ingin usaha yang belum ada di daerah sini gitu kan. Untuk di perkotaan sudah banyak kedai-kedai atau kafe-kafe gitu kan di perkotaan itu, dan alhamdulillah kalau saya lihat itu ramai-ramai terus gitu kan. Nah makanya saya berkeyakinan walaupun di kampung tapi konsepnya kita asal punya konsep gitu kan, pasti dapat kena ke sasaran konsumen di masyarakat Jampang Tengah ini gitu kan. Jadi Seperti yakin itu. banget ini Pak, Yakin. usahanya bisa sukses. Yakin banget. Kalau namanya Amira sendiri itu diambil dari mana Pak? Itu kebetulan anak kedua saya namanya Amira. Oh jadi kedai Amira. Toko Betul. onderdil juga masih pakai nama Amira? Enggak, itu anak pertama saya. Oh jadi setiap anak ada Ya. nama usahanya masing-masing. Betul. Nanti kalau punya anak lagi, mau Ya, bikin usaha lagi dong? bikin usaha lagi. Jadi Jadi memang, setiap anak ada usaha? betul. Target saya memang satu anak itu minimal satu usaha. Jadi tujuan saya memang supaya anak-anak saya itu diarahkan ke pengusaha semua gitu kan. Jadi pengusaha semua? Jadi pengusaha Kenapa semua. nggak diusahain jadi polisi Pak kayak Bapak? Ya, kalau mereka ingin misalnya di pertengahan jalan ingin jadi polisi, ya saya akan arahkan juga. Cuman untuk awal keinginan saya ini saya arahkan ke usaha gitu kan, supaya minimal mereka punya penghasilan. Kedai Kopi Amira ini saya buka pada saat pandemi ya, yaitu tepatnya September 2020, bulan September 2020 saya buka, itu lagi tinggi-tingginya kebetulan kan kasus COVID di negara Indonesia umumnya gitu kan. Di sini saya juga punya konsep atau strategi pemasarannya juga gitu kan. Oke. Sehingga walaupun dalam tengah pandemi kita masih bisa minimal bisa survive lah gitu kan, masih banyak yang beli gitu kan, masih banyak konsumennya. Nah di sini saya juga selain menerapkan protokol kesehatan, juga di sini saya menjual produk-produk bahan makanan yang enak gitu kan. Iya. Terus relatif murah, di sini terjangkau, sehingga walaupun memang kondisinya lagi sulit keuangan di masyarakat, ya mereka masih mampu lah gitu kan untuk membeli makanan atau jajan di sini gitu kan, karena saya di sini harganya harga yang relatif murah gitu kan. Ngomongin harga Pak, tentu kalau menu dan harganya pun Bapak sesuaikan apa mengikuti standar kota Pak? Enggak, saya sesuaikan dengan pertama mungkin dengan modal dulu saya yang bahan baku gitu kan, sehingga operasional saya berapa, sehingga saya hitung-hitung ya saya ngambil keuntungannya tidak terlalu besar gitu kan, yang penting bisa daya beli masyarakat ini dapat kejangkau gitu kan oleh masyarakat sekitar di sini gitu kan. Iya. Emang kita juga harus menyesuaikan lah ya Pak dengan keadaan pasar tentunya di sini ya. Betul. Nah di sini memang ternyata kan antusias ya, setelah saya buka sekarang berjalan 1 tahun lebih lah, hampir 1,5 tahun ini, masyarakat di sini memang sangat membutuhkan sekali gitu kan, membutuhkan sekali bahwa keberadaan kedai Amira ini di sekitar di sini, karena memang di sini kita selain menjual makanan juga ada fasilitas-fasilitas lain, seperti kita free wifi di sini kan. Kebetulan masih
siswa-siswa yang dulu daring itu banyak juga yang belajar di sini sampai sekarang masih banyak yang memanfaatkan fasilitas WiFi. Oke. Jadi dengan keberadaan kedai Amira ini di tengah pandemi justru membantu masyarakat sekitar. Ya, Termasuk betul. dengan adanya WiFi, anak sekolah bisa belajar di sini ya Pak. Ya, betul sekali. Dan yang lainnya tentunya bisa di sini berdiskusi bareng-bareng lah ya Pak. Ya, di sini memang saya juga menginginkan ada perubahan di daerah sini sehingga walaupun misalnya kita berada di perkampungan, tapi minimal mindset kita itu sudah di perkotaan gitu kan. Karena memang berawal dari menurut saya dari adanya obrolan-obrolan gitu kan, ngobrol-ngobrol. Nah di sini memang awalnya saya susah mencari untuk tempat untuk ngobrol-ngobrol ini, sharing gitu kan, diskusi itu agak sulit di daerah sini. Ya betul gitu Pak. kan. Sehingga saya coba fasilitasi, saya mencoba memberikan ruangnya, tempatnya untuk supaya bisa ada perubahan. Betul. Kan dari hal-hal kecil dulu kita itu kan dari obrolan-obrolan minimal nanti bisa ditindaklanjutinya dengan tindakan gitu kan sehingga bisa tercapailah tujuan kita semua. Kenapa Bapak peduli banget dengan Jampang Tengah sedangkan Bapak ini juga bukan warga asli Jampang Tengah. Terus kan Bapak juga seorang polisi gitu Pak yang harusnya tugasnya mengamankan, mengayomi untuk kemajuan tapi Bapak seorang polisi berpikiran untuk memajukan kampung tempat Bapak sekarang tinggal gitu. Ya, jadi sesuai dengan perintah pimpinan mulai dari Kapolri, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Sukabumi melalui Kapolsek Jampang Tengah, AKP Usep Nurdin SIP. Jadi polisi sekarang ini harus berinovasi sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya menjalankan tugas pokoknya saja sebagai anggota kepolisian, tapi harus berinovasi juga bagaimana caranya kita bisa intinya dekat dengan masyarakat. Oh, ini salah satu salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar lah Pak ya. Ya, alhamdulillah karena memang dengan bukanya kedai kopi Amira ini alhamdulillah banyak juga yang paling dominan banyak datang itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang mana notabene di sini mereka itu perlu pembinaan agar tidak ke jalur negatif lah gitu kan. Iya betul. Apalagi banyak sekarang ini seperti geng-geng motor seperti itu gitu kan. Nah jadi minimal mereka di sini diarahkan disediakan tempat gitu kan untuk ngobrol-ngobrol, diskusi atau mau main game gitu kan. Di sini minimal terpantau oleh saya gitu kan. Oke. Terpantau sehingga bisa saya ajak komunikasi juga sekali-kali kalau waktu saya lagi waktu luang ya saya melakukan pembinaan juga secara langsung gitu kan, secara langsung melalui obrolan-obrolan santai gitu kan. Oke. Gitu. Pak, Bapak kan sibuk di kepolisian. Saat ini juga ada beberapa usaha yang sedang dijalankan. Ya. Istri ngedukung Pak itu? Sangat mendukung sekali. Kan otomatis Bapak setelah kerja langsung jaga kedai ataupun jaga di onderdil mantau lah ya Pak? Ya, alhamdulillah saya sudah di sini karena memang sudah memperkerjakan orang sini juga gitu kan. Jadi saya dari segi pemberdayaannya juga ada gitu kan. Jadi di onderdil saya 2 orang, di kedai kopi Amira juga yang kerja 2 orang juga gitu kan. Ini warga asli di sini gitu kan, sekitar sini. Jadi mereka pun tidak usah jauh-jauh untuk bekerja gitu kan, tidak usah keluar kota. Nah, jadi saya di sini cuma memantau saja gitu kan, memantau di kala waktu saya sedang libur. Seperti sekarang ini gitu kan, saya sedang libur. Dan pulang kerja gitu kan, saya cuma mantau saja gitu kan. Untuk selanjutnya yang menjalankan sehari-harinya itu yang kerja gitu. Yang kerja lah ya Pak. Bapak hanya sekarang tinggal ngontrol, begitu juga mungkin ditemenin istri ya Pak di sini. Ya betul. Yang saya heran, Bapak itu kayaknya punya sifat yang tidak puas gitu. Setelah onderdil sukses buka kedai Amira, sekarang ada food court di sampingnya Pak. Iya. Di
Justru itu kan saya di sini itu ingin sama-sama lah gitu kan mengajak warga di sini gitu kan untuk sama-sama berjualan gitu kan. Eh, Berjualan di sini. Saya sediakan ruangnya gitu kan di food court ini gitu kan. Wadahnya lah ya, tempat. Wadahnya ya supaya apa namanya kita semakin banyak pilihan menu juga semakin apa namanya daya belinya juga semakin tinggi gitu kan. Oke. Banyak hal lah ya gitu dari Ya. perjalanan Bapak ini emang tentunya untuk bisa sukses sampai tingkat sukseskan di usaha Onderdil, kedai Amira, sekarang lagi buka food court dan disibukkan dengan kepolisian, tentu Pak pasti banyak rintangan ya Pak. Kalau boleh tahu halangan-halangan rintangan yang Bapak hadapin itu seperti apa Pak? Ya, kemungkinan kan di sini hambatan itu pasti ada ya, hambatan pasti ada gitu kan. Ya saya melaluinya itu dengan rasa senang aja gitu kan, dengan enjoy lah gitu kan. Jadi saya serahkan setiap permasalahan ini kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi tidak terlalu berat lah gitu kan. Ya dari segi permodalan kan ini tidak kecil juga gitu kan. Ya saya makanya di sini step by step aja gitu kan. Setelah menyisihkan ada uang baru bisa ada apa namanya pembuatan atau pembangunan yang lain gitu kan. Oh jadi Gitu. masih pengen ada untuk ngebangun yang lain juga Pak ini? Ya, pengen sebanyak-banyaknya gitu kan. Emang polisi nggak punya sifat puas kayaknya ini. Ya mumpung sehat ya, mumpung masih muda Oh ya, gitu jelas. kan, masih muda. Justru saya juga di sini memberikan sedikit edukasi juga untuk masyarakat di sekitar sini bahwa ya saya juga yang punya pekerjaan masih ingin menambah penghasilan lah gitu kan, masih Apa kabar kami yang pengangguran kali ya Pak? Nah, seperti Harusnya itu. dengan Bapak seperti ini kita orang yang di luar sana masih pengangguran harusnya tergerak hatinya gitu Pak. Ya, dengan tujuan seperti itu juga gitu kan. Jadi minimal mengikuti lah gitu kan, mengikuti itu kan supaya ada keinginan untuk maju, bergerak untuk maju gitu. Iya betul lah. Emang harus kita maju mulai dari hal-hal kecil dulu ya. Betul sekali. Aduh, ada suara motor. Ya, Eh, Emang dari tadi kan kita juga membicarakan tentang usaha lah Pak gitu. Tentu selain Bapak di dunia usaha dan fokus di dunia kepolisian, ada hal yang ingin dicapai gak di luar dunia usaha dan kepolisian, Pak? untuk saat ini masih belum Belum lah ya. masih belum terpikirkan. Sekarang masih fokus dulu dua kerjaan ini gitu kan, seperti tugas di kepolisian dan usaha ini gitu kan. Paling saya ada kepikirannya pengen nambah usaha lagi mengembangkan. Usaha lagi, Ya, Pak. usaha lagi gitu kan. Usaha dan usaha terus ya tentunya. Ya, betul. Sampai kapan itu Pak Bapak mau usaha-usaha terus? Saya mungkin karena memang di sini tidak bisa diam ya mungkin saya itu kan. Jadi kalau diam di rumah seharian pun perasaan jenuh gitu kan, jenuh sehingga saya lebih mengisi waktu luang saya ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan, apalagi menghasilkan kan kalau usaha itu Betul. gitu kan. Apalagi menghasilkan sehingga saya rintis seperti yang pertama Onderdil, setelah berjalan ya saya tinggalkan, saya buka usaha baru lagi, setelah berjalan lagi gitu kan, saya buka food court, setelah itu apa namanya saya ingin kalau sudah berjalan stabil semua dapat berjalan dengan sendirinya, jadi saya pengen waktu luang saya itu ke usaha yang baru gitu. Usaha baru. Setelah itu nanti biar bisa menikmati di masa tuanya. Betul. Lebih baik kita mengeluarkan keringat sekarang daripada nanti harus mengeluarkan di masa tua itu mengeluarkan air mata gitu. Iyalah betul Pak. Bercapek-capek heula lamun cek orang Sunda mah meureun ya begitu. Iya betul. Kudu capek heula kayak menikmati hasilna, kesuksesan mah meureun. Nanti juga bakalan datang sendiri lah Pak kalau kita masih Ya. mau berusaha. Betul. Karena kita diwajibkan untuk berusaha dan berdoa kan. Untuk masalah hasil ya bukan kita yang menentukan gitu kan. Iya betul Pak. Tapi Pak kalau melihat saat ini nih Pak,
dari tentu udah ada perubahan dong dari segi penghasilan Bapak. Udah ada usaha under deal, saat ini juga kedai Amira sedang berjalan, ditambah lagi food court. Nah, dari segi pandangan berjalannya bisnis sendiri itu lancar-lancar aja apa gimana Pak sekarang? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah tidak ada permasalahan yang begitu besar lah, cuman masalah pembinaan terhadap yang kerja saja mungkin kan, saya cuma mengarahkan kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit misalnya kan, ya saya arahkan untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan, karena ini untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen juga gitu kan. Oke. Kalau semisalnya nanti tiba-tiba udah ada pesaing Pak, bagaimana Bapak menyikapinya itu? Saat ini kan belum ada pesaing, nah ya. saya anggap belum ada pesaing nih di Jampang Tengah. Ya, saya bersyukur sekali gitu kan, makanya tadi jadi tujuan saya berarti orang warga di sini mau mengikuti saya berusaha juga gitu kan, saya menjadi motivasi juga buat saya gitu kan, untuk lebih baik lagi kita bersaingnya, jadi kalau ada pesaing itu jadi kita Nambah semangat lah ya. nambah semangat lah gitu kan, nambah semangat, jadi tidak santai-santai lah memikirkan yang terbaik untuk konsumen dan masyarakat di sini gitu kan. Ya karena kan juga ya, dengan adanya pesaing kita dituntut lebih untuk berinovasi. Betul. Ya jelas karena ada persaingan dong, kita juga pasti pengen menonjolkan produk kita, yang lain juga pengen menonjolkan produk kita. Betul. Namun karena sekarang belum ada saingan, makanya Bapak masih menikmatin untuk sendiri berarti ya Pak. Siap, betul sekali. Ada banyak hal gitu Pak, dari usaha-usaha ini kan, termasuk tadi masalah menunya, wifi, fasilitas-fasilitas yang diberikan. Ya. Nah, apakah kedepannya juga ada fasilitas-fasilitas yang ingin diubah di sini Pak, di kedai Amira ini? Atau tambah untuk menambah daya tarik gitu semisalnya? Ya, memang rencananya kita seminggu sekali atau seminggu 2 kali rencananya ingin ada akustikan ya. Setelah pandemi selesai lah ya Pak. Ya, setelah pandemi selesai, karena memang di sini PPKM-nya levelnya masih 3 gitu kan, jadi masih memang belum boleh gitu kan untuk acara-acara musik. Jadi kedepannya kalau sudah normal kembali, saya ingin ada akustik gitu kan di sini. Karena selain untuk menghibur konsumen yang datang ke kedai Amira, juga untuk menjaring di sini bakat-bakat pemuda-pemuda di sini sekitar di bidang seni gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa menjadi terkenal lah gitu kan, pemusik ini yang ada di Jampang Tengah ini gitu kan. Iya Pak, emang ini juga sih Pak, ketika dunia usaha ini dijalankan, apalagi banyak anak muda yang melihat Bapak saat ini, saya sendiri sih pengen Pak kayak Bapak gitu, udah jadi polisi, punya gaji, punya usaha juga gitu. Kayaknya saya pengen jadi Bapak gitu. Iya. Kalau Tuhan berkehendak, saya pengen tukeran gitu Pak sama Bapak. Ya memang kan kadang-kadang kan pemikiran kita itu saling disangka enak gitu kan. Padahal memang belum tentu gitu kan, belum tentu. Nah di sini saya memberikan ininya juga gitu kan, bahwa memang tidak mudah gitu kan dalam merintis ini gitu kan, perlu perjuangan dan pemikiran, tenaga gitu kan, serta dari sisi nilai permodalan juga gitu kan, harus ada tambahannya gitu kan, maksudnya di situ. Ya betul. Gitu kan. Jadi memang saya juga ingin memotivasi ke yang lainnya gitu kan, bahwa ya lakukan dululah dari hal yang terkecil dululah, yang semampunya. Betul. Kan, daripada kita diam gitu kan, tidak melakukan apapun, lebih baik ada yang dilakukan walaupun memang itu belum menghasilkan atau belum menjanjikan, tapi minimal sudah ada arah tujuan untuk berhasil gitu. Ya. Seperti itu. Lakukan aja dulu. Ya betul. Jangan mikirin A B C D-nya. Ya. Kurang lebih kayak gitu ya Pak? Ya,
melakukan dari hal yang terkecil aja dulu gitu kan. Kadang-kadang kan orang pengen langsung enak gitu kan, pengen langsung sukses gitu kan. Padahal ya apa namanya, perjalanan ke situ itu tidak mudah ya, betul. Ada prosesnya lah ya. Proses lah gitu kan, seperti itu. Ya tentunya kan perjalanan-perjalanan itu harus kita nikmatin juga kali ya Pak. Ya, Kalau nggak dinikmatin kayaknya jadi beban deh Pak. ya betul sekali gitu kan. Pasti jadi beban karena apa namanya, ini sangat berat sekali dari segi mengatur waktu kitanya kan, mengatur waktu gimana caranya, karena kita sudah bukan main-main lagi, ini serius karena dengan apa namanya, melibatkan penjualan kepada konsumen, sehingga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu kan. Jadi sehingga kalau misalnya satu orang konsumen kecewa, itu pasti mereka akan berbicara ke yang lain. Makanya di sini saya juga punya strategi untuk lebih pelayanannya gitu kan kepada konsumen ini, agar merasa puas, merasa nyaman gitu kan ketika sudah datang ke sini gitu kan. Ya Pak, betul Pak. Malah dengan saya jadi apa ya Pak, dengan adanya kedai Amira ini jadi ada tempat nongkrong. Saya juga bisa podcast di sini Pak. Ya, Mudah-mudahan sih diizinin buat podcast selanjutnya Pak. silakan. Justru itu saya memberikan seluas-luasnya kebebasan ke masyarakat di sekitar sini untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sini gitu. Oke. Baik warga Jampang Tengah maupun di luar Jampang Tengah ini bisa melakukan fasilitas di sini Pak. Boleh. Boleh Bisa, banget bisa. ya. Jadi yang dengar podcast ini boleh datang ke kedai Amira. Di mana Pak tempatnya ini Pak? Ini di Kampung Cikepok, Desa Panumbangan, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Itu di sebelum SMA Negeri 1 Jampang Tengah. Tapi kita kayaknya udah nggak terasa Pak, ngobrol-ngobrol ini udah banyak banget gitu dari tadi. Cuman saya sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi gitu Ya. dengan Bapak. Ya mungkin di lain waktu saya bisa berbincang-bincang lagi. Entah apa ya yang bisa kita serap untuk atau kita bisa belajari dari Bapak gitu. Siap, Khususnya untuk anak-anak muda lah Pak. Terakhir Pak, minta tolong kasih kiat-kiat untuk anak muda sekarang Pak. Ya, yang penting jangan berhenti bermimpi gitu kan, karena di sini pun saya menjalankannya dengan rileks, dengan santai, dengan senang hati, dengan bahagia, itu karena saya mempunyai mimpi-mimpi besar gitu kan. Oke. Jadi pada anak-anak muda sekarang ini, bangunlah mimpi gitu kan, buatlah mimpi, karena itu akan menjadi awal dari kesuksesan kita gitu Ya. kan.